Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi sama saya Dani Indrawan Pratama di channelnya Jaripedia, tempatnya trader Indonesia bersatu. Pada kesempatan kali ini, teman-teman, saya ingin share materi yang sedikit berbeda daripada biasanya. Kalau kemarin kita udah belajar banyak banget seputar teknikal dan teknikal, bahkan 99% ya dari video yang saya upload di YouTube-nya Jaripedia, semuanya membahas teknikal. Dan kali ini saya ingin ngajakin ngobrol teman-teman santai aja, kita akan ngobrolin seputar basic dari bisnis forex trading yang kita tekunin bareng-bareng. Atau kita juga bisa belajar mengorek, mengupas tuntas ekspektasi yang benar sebelum teman-teman terjun ke dalam bisnis trading forex. Hal ini akan jadi hal yang sangat mendasar. So, video ini cocok buat teman-teman yang mungkin pemula, tertarik mempelajari bisnis trading. Mungkin juga buat teman-teman yang udah lama di trading, so kita mau recall lagi, kita mau jadikan video ini sebagai reminder untuk kita semua, kita belajar bareng-bareng bagaimana cara memanage ekspektasi yang benar saat teman-teman trading di trading forex ya, teman-teman. Nah, kalau teman-teman yang mungkin baru join, baru belajar tentang bisnis forex ini, teman-teman akan punya ekspektasi biasanya, oke, saya punya ekspektasi, saya akan punya profit 100% nih per bulan nih, asik nih strategi ini. Saya bisa dapetin $1.000 nih per hari nih, keren nih, asik nih bisnis ini, santai, tinggal duduk di depan komputer, di depan laptop, teman-teman bisa dapetin profit gitu aja. Nah, teman-teman, saya nggak menyalahkan apapun yang menjadi ekspektasi teman-teman. Toh faktanya, teman-teman, kita selalu dihujani oleh iklan-iklan yang dalam tanda kutip unik ya. Menurut saya unik di internet, baik di sosial media, baik di Instagram, di YouTube, dimanapun yang teman-teman lihat di internet, mereka semua menjanjikan profit-profit yang bombastis. Profit 1000% per bulan, profit 50% sehari, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Nah, kita perlu cross-check apakah benar strategi yang mereka share itu memang profitnya segitu besar. Nah, sebelum teman-teman tertarik untuk join ke dalam komunitasnya mungkin, ke dalam titip dananya mungkin, ke dalam kelasnya mungkin, teman-teman perlu cek. Kalau mereka menjanjikan hal-hal yang bombastis, katakan let's say mereka menjadikan 1000% per bulan, saat balance teman-teman 100, okay, teman-teman profitnya 1000% per bulan, artinya di bulan berikutnya saat teman-teman trading menggunakan strategi pengiklan tersebut atau titip dana di pengiklan tersebut, di bulan pertama teman-teman akan mendapatkan $1.000. Di bulan kedua tinggal 10 kali lipatin aja dari 1000, teman-teman. 1000 kali 10 artinya $10.000. Bulan ketiga teman-teman dapat $100.000. Bulan keempat $1.000.000. Gokil. Gokil banget, teman-teman. Kalau kita bisa berpikir sejenak, kita bisa duduk, renungkan sejenak. Kalau ini yang mereka dapetin, teman-teman, sebulan mereka dapetin 1000%, apa yang terjadi dengan diri mereka? Tentu aja, mereka akan jadi salah satu orang yang terkaya di muka bumi ini. Alright, teman-teman bisa catat sekali lagi. Kalau mereka bisa $1.000 1000% per bulan, mereka akan jadi salah satu orang terkaya yang ada di muka bumi ini. Faktanya gimana, teman-teman? Faktanya, teman-teman bisa simpulkan sendiri. Saya nggak akan ngobrol apa-apa. Nah, teman-teman, di dalam bisnis forex yang sehat, di dalam bisnis apapun yang sehat, teman-teman, tentu aja teman-teman tidak bisa menghindari hari-hari loss. Ada kalanya, teman-teman, Coca-Cola, misalkan brand sebesar itu, bisa aja mereka loss. Ada kalanya brand yang besar, apalagi ya, misalkan PayPal, bisa aja mereka loss. Kereta api, misalkan, bisa aja mereka loss, teman-teman. Nggak sepanjang hari, sepanjang tahun, sepanjang dekade, mereka bisa profit terus-menerus. Tentu aja. Nah, teman-teman, di sini poinnya. Di saat kita menjalankan bisnis apapun, ya, sekali lagi bisnis forex, bisnis trading di instrumen lain, ataupun bisnis konvensional, jualan apapun, jualan tas, jualan gorengan, jualan apapun, teman-teman, ada 4 kemungkinan yang bisa kita hadapin, kita bisa temuin, ya. Yang pertama adalah loss besar. Yang kedua adalah loss kecil. Yang ketiga adalah profit besar. Yang keempat adalah profit kecil. Nah, di sini, teman-teman, kalau teman-teman saya suruh untuk memilih satu pilihan, di mana dari 4 kemungkinan ini yang pengen teman-teman buang. Saya kasih waktu 1, 2, 3, 4, 5. Saya yakin jawabannya semua setuju, teman-teman bisa membuang
loss besar di dalam kemungkinan teman-teman menjalankan bisnisnya. Karena apa? Saat loss besar ini terjadi, loss ini bisa menghancurkan semua modal, semua akun teman-teman yang akun teman-teman manage. Semua balance, ya bisa jadi MC kalau di trading ya teman-teman. Bisa jadi banyak hal yang tidak kita inginkan saat loss besar terjadi. Nah, kalau kita punya satu cara untuk membuang loss besar ini, di dalam kemungkinan kita, teman-teman, tentu aja strategi trading yang kita punya akan jauh lebih menyenangkan. Kabar baiknya, teman-teman, bisa. Dan saya jamin teman-teman yang nonton video ini semuanya juga bisa membuang loss besar yang kemungkinannya bisa terjadi di akun teman-teman. So, kalau kita punya 3 kemungkinan sekarang ya, nanti akan saya share caranya gimana, teman-teman, tenang aja. Makanya tonton videonya sampai habis, supaya nggak sepenggal-sepenggal ya, teman-teman. Kalau teman-teman sekarang menyisakan 3 kemungkinan saat teman-teman menjalankan bisnis trading teman-teman, entah itu loss kecil, profit besar, ini yang kita harapkan, kemudian profit kecil. Kita juga mau ya, profit kecil juga kita mau. Kalau kita punya loss kecil, ya tentu aja nggak ngefek ya sama akun kita, teman-teman. Katakan akun teman-teman ini 100%. Teman-teman punya loss kecil 0,5%. Sedangkan sekali profit besar, teman-teman profit 3%. Saat profit kecil, teman-teman profitnya 0,5%. Nah, apa yang akan terjadi? Saya jamin teman-teman akunnya akan bertumbuh. Di sini, teman-teman, saya screenshotin salah satu akun, teman-teman. Di sini bisa kelihatan kita pakai AdWong untuk manage akun, teman-teman, untuk journaling dan lain sebagainya. Kita punya tools yang namanya AdWong. AdWong ya bacanya, teman-teman. Dan kita baru aja journaling, ini 10 transaksi ke belakang, teman-teman, yang kita ambil. Dan teman-teman bisa lihat, ada grafik di sini. Ini adalah grafik pertumbuhan akun. Dan di sini kita lihat yang bawah adalah jumlah transaksinya, 0, 1, 2, 3, sampai 10 transaksi. Di transaksi yang pertama, kita punya profit kecil. Itu adalah kemungkinan kita yang ketiga, profit kecil. Kemudian di transaksi yang kedua, ini chartnya atau grafiknya naik cukup signifikan, artinya kita profit besar. Teman-teman bisa lihat. Di transaksi yang ketiga, kita punya profit kecil nih. Grafiknya naik dikit. Kita punya profit kecil. Di transaksi yang keempat, teman-teman bisa lihat kita punya loss kecil. Kita punya turunan yang kecil ya. Menurun kecil grafiknya. Kita kena yang loss kecil. Di transaksi 5 dan 6 kita punya profit kecil ya. Bisa lihat profit kecil, profit kecil. Transaksi ke-7 dan transaksi ke-8, teman-teman bisa lihat kita mengalami loss kecil. Sampai akhirnya di transaksi yang ke-9, profit kecil, sampai di transaksi yang 10 kita punya grafik yang naik cukup signifikan, yaitu kita mengalami profit besar. Nah, bayangkan teman-teman, misalkan di transaksi yang keempat, ini adalah analisa yang kita lakukan salah, teman-teman. Teman-teman, loss-nya sangat dalam. Apa yang akan terjadi dengan profit sebelumnya yang udah teman-teman kumpulkan? Saya yakin teman-teman akunnya akan hangus terbakar. Akun sih nggak seberapa ya, teman-teman. Tetapi psikologi teman-teman juga akan terganggu dengan adanya loss besar yang terjadi. Sekali lagi, kalau kita membuang kemungkinan loss besar, akun teman-teman akan bertumbuh dengan sehat. Dan yang paling penting, psikologi teman-teman akan terjaga, akan tetap tenang, tetap cool, tetap santai. Saat teman-teman ambil transaksinya, teman-teman punya ketenangan, dan semua keputusan yang teman-teman ambil semuanya based on rule, bukan based on perasaan, based on kira-kira, based on apa lagi, based on kayaknya euro kayaknya mau naik nih, saya buy ah. Nah, kalau teman-teman memutuskan trading pakai kayaknya itu nggak ada bedanya dengan gambling ya, dengan judi, teman-teman. Karena kita mau men-treat ya, kita men-treat bisnis ini sebagai bisnis trading, bukan sebagai judi. So, teman-teman ya perlu ambil keputusan dengan cara yang rule based. Nah, di sini teman-teman, caranya gimana nih? Nih ke poin utamanya. Caranya gunakan MM dan RR yang baik. Apa itu MM? MM adalah money management. Kita akan bahas satu persatu money management, RR, dan juga win rate ya, nanti akan kita bahas. Nah, let's say, mana nih? Contohnya sudah saya catat tadi ya. Nah, let's say ini money management ya, teman-teman. Ini MM. Let's say balance teman-teman adalah 1000.
Nah, money management yang dibutuhkan di sini adalah teman-teman perlu merisikokan hal yang sama atau nominal yang sama atau presentase yang sama setiap kali teman-teman trade. Misalkan nih balance saya 1000, saya memutuskan untuk risk-nya 1% per transaksi alias $10 per transaksi. Dengan MM yang bijak, selalu konsisten 1% seperti ini, kalau memang teman-teman ternyata memang belum bisa trading, let's say teman-teman sudah tahu MM tapi teman-teman belum punya strategi yang valid ya. Teman-teman butuh 100 kali salah untuk menghancurkan akun teman-teman. Iya nggak? Let's say teman-teman risk-nya 1%, $10, balance teman-teman 1000, teman-teman punya kesempatan 100 kali untuk bikin akun teman-teman MC. Nah, MM doang, makanya tadi MM dan RR selalu saya gabungin. Money management adalah ini teman-teman, teman-teman belum meresikukan setiap transaksinya selalu sama. Kemudian risk reward yang sehat. RR. RR-nya gimana nih? Misalkan teman-teman tadi meresikukan 1% nih per transaksinya. Tapi teman-teman punya risk 1% per transaksi. Kalau teman-teman punya bisnis yang oke, risk-nya 1% nih per transaksinya. Tetapi kalau teman-teman benar, reward-nya 3%. Apakah jadi menarik, teman-teman? Tentu aja akan jadi menarik. Kalau risk-nya 1%, reward-nya 3%, dengan win rate 35% doang, teman-teman bisa profit. Kita akan main hitung-hitungan sedikit ya. Kalau teman-teman punya 100 transaksi, win rate-nya adalah 40%. Artinya, teman-teman win 40 transaksi. Loss-nya berapa? Tentu aja dari 100, kita kurangin aja 40. Teman-teman, loss-nya 60 transaksi. Bayangkan, buat teman-teman yang mungkin masih baru ya, teman-teman akan bertanya, loh, itu kan loss 60 transaksi, win-nya cuma 40 transaksi. Dengan win rate 40%, mana bisa untung, teman-teman? Nah, itu pertanyaan yang umum terjadi. Kalau teman-teman sekali lagi punya risk reward yang bagus, perhitungannya beda, bukan seperti itu, teman-teman. Saat teman-teman loss 60 kali, 60 transaksi, teman-teman dikalikan 1%. Karena ingat, resiko kita adalah 1% nih. Ini contoh ya, teman-teman. Resikonya 1%. Teman-teman bisa gunakan 0,5%, 2%, terserah teman-teman. Sesuaikan dengan profil resiko teman-teman. Nah, kalau loss-nya 60 kali, risk-nya 1%, artinya teman-teman minus 60%. Setuju? Setuju. Kalau teman-teman win-nya cuma, dalam tanda kutip nih, cuma 40 kali, teman-teman. Teman-teman kali win rate-nya 3%. Karena setiap kali, teman-teman untung adalah 3%. 120. Perhitungannya 120 dikurangi 60, teman-teman tetap profit 60%. Setuju, teman-teman? Misalkan win rate itu seperti ini ya. Risk reward itu kayak gini, teman-teman. Teman bisa lihat ini adalah entry kita. Ini adalah yang biru adalah entry kita, orange ini adalah stop loss kita, ini adalah TP1, TP2, TP3. Let's say teman-teman ambil TP3. Ini adalah resiko kita itu segini ya. Ini adalah resiko kita, saya akan kasih warna orange. Saya akan tebelin. Ini adalah resiko kita, teman-teman. Sedangkan di sini, yang bawah-bawah sini adalah, dari sini sampai sini ya. Adalah resiko kita, ini adalah profit potensial kita. Nah, apa yang dimaksud dengan RR, risk reward? Resikonya teman-teman segini, ini SL-nya, sell di sini, SL-nya di sini. Tapi teman-teman ambil TP-nya sampai sini. TP-nya sampai sini, saya kasih warna hijau. Oke, hijau mana hijau? Nah, teman-teman, resikonya 1%, profitnya 3%. Oke, gampang kan? Itu adalah yang dimaksud dengan RR, risk reward. Money management-nya, ya berapa persen atau berapa dolar per transaksi yang teman-teman masukin di sana. Oke? Nah, teman-teman di sini, keseimbangan risk reward dan money management ini akan sangat penting. Ditambah lagi nanti keseimbangan win rate-nya. Oke, win rate 40%, kayaknya masih sulit nih kayaknya tradingnya. Sistem trading yang saya pakai, contoh ya misalkan ya. Oke, saya win rate-nya 35% aja. Kita akan main hitung-hitungan sedikit lagi. Win-nya cuma 35 kali. Tentu aja kalau win rate 35%, win rate-nya 35 transaksi. Loss-nya 65. Loss-nya kita hitungin nih. Loss-nya 65 transaksi kali 1%. Artinya minus 65. Win rate-nya berapa? Win-nya 35 kan, kali 3. Saya butuh kalkulator 105 ya berarti ya. 105.
Tinggal kurangin aja 105 dikurangi 65. Artinya berapa teman-teman bisa hitung sendiri. Saya akan buka kalkulator. Melemah banget matematika saya teman-teman. 105 dikurangi 65, 40. Teman-teman masih ngantongin 40% profit dari teman-teman setelah teman-teman menggunakan MM dan RR yang oke. Nah teman-teman, sekali lagi nggak ada kemungkinan teman-teman bisa win terus ya. Sekali lagi, sudah ada satu kemungkinan yang terbuang saat kita menggunakan MM dan RR yang oke, yaitu kemungkinan loss besar kita udah buang. Teman-teman, kesimpulannya adalah teman-teman nggak bisa ya berhenti di MM dan RR. Sekali lagi, teman-teman wajib punya strategi yang valid. Apa itu strategi yang valid? Strategi yang valid itu adalah strategi yang pernah teman-teman tes. Teman-teman punya datanya. Kalau orang di luaran sana mentor A, B, C, D, E, F, G, sampai Z, termasuk saya, teman-teman, yang nge-share strateginya di YouTube, di Instagram, dimanapun mereka berada, dan let's say mereka orang ini mengatakan bahwa strategi ini saya valid nih, saya profitable nih. Nah, teman-teman perlu mengetes dulu supaya teman-teman make sure apakah strategi yang di-share orang tersebut bekerja untuk teman-teman atau enggak. Dan teman-teman wajib punya datanya. Kalau saya melakukan ini 100 kali, win rate saya sekian. Dengan win rate saya sekian, saya bisa pakai MM dan RR sekian. TP3-nya bagus nih. Oke lah, saya akan ambil TP3-nya. Misalkan seperti itu. Teman-teman wajib punya datanya untuk mengolah data-data tersebut. Plus, strategi yang valid, teman-teman langkah kedua gunakan MM, risk reward, dan win rate yang sehat. Seimbangkan. Ya. Perlu teman-teman adjust. Saya nggak bisa share di sini teman-teman karena ini sangat personal buat teman-teman sendiri. Ini beda banget, saya dengan teman-teman juga berbeda. Intinya seimbangkan. Oke, let's say kalau win rate teman-teman nggak bagus-bagus amat, misalkan ya. Teman-teman bisa maksimalkan di MM dan RR. Seimbangkan itu semuanya. Buat itu semua jadi balance teman-teman. Jadi akun teman-teman bisa bertumbuh, akun teman-teman bisa ya seiring berjalannya waktu teman-teman akan selalu bertumbuh. Banyak orang teman-teman pingin. Ini grafik ya. Teman-teman bisa lihat, banyak orang pinginnya grafiknya selalu naik seperti itu. Saya akan kasih warna berbeda ya. Tapi ini tidak nyata sama sekali teman-teman. Ini pertumbuhan akun yang garis merah pinginnya seperti ini. Saya berani bilang, saya akan bongkar semuanya, tidak nyata hal seperti ini bisa terjadi. Apa yang bisa kita lakukan teman-teman adalah kita mau pakai RR, MM yang bagus, strategi yang bagus, sehingga akun kita bisa mengalami hal-hal seperti ini. Kita bisa lihat, teman-teman. Oke, let's say seperti ini. Let's say lagi seperti ini. Let's say seperti ini. Teman-teman bisa lihat. Kita akan gambar sedikit lagi. Ya, let's say seperti ini. Loss sedikit lagi. Kemudian profit dikit, oke. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ini loss kecil seperti ini tidak bisa teman-teman hindari. Yang kita hindari adalah loss besar. Oke, ini loss juga tidak bisa teman-teman hindari. Ini tidak bisa teman-teman hindari. Yang kita hindari adalah loss besar. Kita nggak mau transaksi yang pertama kita win, transaksi yang kedua tiba-tiba jeblok kayak gini ya. Ini konyol banget terjadi. Kalau teman-teman mengalami ini semua, please renungin sebentar teman-teman. Silakan tanyain satu hal, apakah saya sudah punya MM dan RR yang oke, win rate yang oke, yang seimbang, nggak perlu yang bagus-bagus banget. Apakah kita punya keseimbangan dari ketiga unsur tadi? Kalau itu semua sudah seimbang, teman-teman perlu sesuaikan dengan strategi yang teman-teman pakai. Saya suka pakai supply and demand karena semuanya terukur. Kita pakai pending order. Jadi semua keputusan yang kita ambil, kita semua bisa ambil dalam keadaan yang tenang. Kita nggak perlu gerusa-gerusu, teman-teman. Saya nggak menyalahkan teman-teman pakai buy now atau sell now, teman-teman. Tapi saya prefer limit entry. Karena, kenapa? Saat kita kelihatan harga yang running terus-menerus, teman-teman, itu akan ya sangat mempengaruhi psikologi. Saya pinginnya limit entry, saya tinggal tidur, taunya ke paginya udah kepanggil, bisa jadi SL, bisa jadi TP. Bisa jadi SL-nya kan, kalau SL, ingat sekali lagi, SL adalah loss kecil. Kalau TP bisa jadi TP yang profit besar. Teman-teman, so sekali lagi semoga video seperti ini bermanfaat.
Saya sangat apa namanya ya, mungkin sangat keras dengan hal seperti ini. Saya nge-share ini semua bukan, sekali lagi, bukan untuk menyinggung siapapun atau ngatain siapapun, teman-teman. Saya ingin membeberkan fakta yang sebenarnya saat kita bisnis di trading forex. Sekali lagi, bisnis trading forex ini nggak ada lawan sama sekali. Siapapun channel yang teman-teman tonton di YouTube, siapapun orang yang teman-teman lihat, nge-share strateginya, kita nggak ada persaingan sama sekali, teman-teman. Karena ya, bisnis trading ya urusan kita sendiri dengan diri kita sendiri. Bukan kompetisi, kita nggak ada kompetisi satu sama lain ya. Percuma teman-teman ngejelekin strategi orang lain tersebut ngejelekin strategi orang yang lainnya lagi. Nah, itu nggak akan pernah berhenti. Mending kita gunakan satu rule, teman-teman. Satu rule yang satu rule tersebut kita yakini berhasil bekerja untuk kita. Dan ya, buat apa teman-teman kita ngurusin orang lain? Toh juga nggak ada manfaatnya. Kalau teman-teman lihat ya di YouTube-nya Jaripedia juga, saya nge-share-nya paling ada 1, 2, 3 strategi yang saya share. Dan kebetulan 3-3-nya saya gunakan. Atau sekarang lagi running 2 strategi, teman-teman. Mungkin di luar sana akan banyak nge-share, ya banyak banget strategi. Teman-teman silakan pilih aja mana yang cocok buat teman-teman semuanya. Strategi yang pernah di-share di Jaripedia yaitu follow trend, entah itu pakai EMA atau pakai market structure, teman-teman. Ada confirmation entry, dan juga pernah sedikit saya singgung juga materi seputar apa ya? Seputar Fibonacci kalau nggak salah ya. Itu sama aja sih, follow trend ya, masuk kategori. Sebenarnya ada 2 style sih yang saya share, teman-teman. Follow trend, entah itu filternya pakai Fibonacci, filternya pakai market structure, pakai EMA, itu semua sama follow trend, tapi filternya aja yang beda. Yang kedua mungkin agak berbeda, yaitu confirmation entry. So, teman-teman, hopefully setelah menonton video ini, teman-teman bisa mendapatkan banyak insight. Teman-teman bisa tag saya di Instagram kalau teman-teman nemuin insight yang baru. Instagramnya saya adalah DNY Indrawan. Kita bisa ngobrolin banyak hal di sana. Teman-teman juga bisa join Telegram. Telegramnya di t.me/Jaripedia Trader ya. Atau ya simply ketik aja @Jaripedia Trader di Telegram teman-teman. Atau ya silakan klik link yang ada di deskripsi video ini. Teman-teman, so sampai sini dulu teman-teman perjumpaan kita. Nanti kita akan ketemu lagi di video-video selanjutnya. Kalau teman-teman suka silakan like. Kalau teman-teman nggak suka, dislike aja. Kalau teman-teman merasa video seperti ini bermanfaat, jangan lupa share video ini ke temennya teman-teman. Gimana sih? Ya, intinya gitulah ya, supaya semakin banyak orang-orang yang mendapatkan manfaat setelah menonton video ini. Saya Dani Indrawan Pratama, undur diri. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Dan bye-bye. Ciao!